Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami merenungkan Keluaran 20 ayat 7 sampai 8. Sebelum kami merenungkan, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, lindungilah kami karena Tuhanlah perisai kami dan perlindungan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tahu, terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, terpujilah Tuhan Allah yang mempunyai alam semesta ini, terpujilah Tuhan Allah yang berfirman semuanya jadi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Kudus, Kudus. Padamulah pagi ini kami mengucap syukur dan berdoa. Padamulah Tuhan kami minta Engkau menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami dipimpin oleh Tuhan, supaya hidup kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kudus, Kudus, Kudus. Kami serahkan di dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus di pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa di pagi hari ini. Amin. Keluaran 20 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, pagi ini ya, coba kita merenungkan Keluaran 20 ayat 7 sampai 8. Dengan menyatukan dua perintah ini, kita melihat bahwa baik nama Tuhan maupun hari Tuhan harus diperlakukan dengan hormat. Perintah ini jelas melarang penghujatan dan kata-kata najis. Juga mencakup sumpah palsu, yaitu sumpah kemudian melanggarnya. Lebih baik, tegas Yesus, jangan bersumpah sama sekali. Ya, ini tegas Tuhan Yesus Kristus kita ya. Lebih baik jangan bersumpah sama sekali. Orang yang jujur tidak perlu berjanji dengan sumpah. Katakan saja ya atau tidak. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Masih ada penyalahgunaan nama Allah yang lebih serius. Ini disebabkan kenyataan bahwa nama lebih dari sekadar kata. Kata nama adalah orang dan sifat orang itu. Jadi kita menyalahgunakan nama Allah kalau perilaku kita tidak cocok dengan sifatnya, dengan menyebut Allah Bapa tapi tidak mempercayainya, atau menyebut Yesus Tuhan tapi tidak menaatinya. Ini pun menyalahgunakan namanya. Ingatlah, menyiratkan bahwa perintah itu sudah dijalankan. Memang seperti sudah kita lihat, perintah ini sudah ada sejak awal kejadian. Perintah ini tidak hanya berlaku untuk umat perjanjian, ini berlaku pula bagi para hamba
laki-laki maupun perempuan, karena orang Israel sendiri pernah menjadi budak di Mesir sampai Tuhan membebaskan mereka. Ulangan 5 ayat 15. Lukas menyatakan bahwa Yesus biasa menghadiri rumah ibadah pada hari Sabat, Lukas 4 ayat 16. Namun dia sama sekali tidak terikat dengan semua aturan dan ketetapan tradisional yang dikenal pada perintah pemeliharaan hari Sabat. Seluruhnya berjumlah 1.521 ya. Menurut Rabi Johanan dan Rabi Simeone bin Laski, sebaliknya Yesus bersikukuh dengan perintahnya. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita, rela mati di kayu salib menembus kita. Marilah kita orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepadanya karena penembusan dosanya untuk sekali dan untuk selama-lamanya bagi kita orang-orang yang percaya dan beriman padanya. Mari kita hidupkan firman-Nya yang hidup dan berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus semasa kita masih ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Amin.